Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat Dongeng Malam semua, alhamdulillah kali ini kita bertemu dalam cerita yang ke-39 di channel Dongeng Malam ini. Dan karena kesibukan ya, hampir 3 minggu lebih mungkin Mas Jack vakum, nggak bisa membawanya, nggak bisa tag video tentang cerita horor di channel ini karena kesibukan ya. Kemarin liburan akhir tahun sempat pulang kampung, dan mulai Januari ini kerjaan udah mulai aktif sekali, mulai full. Jadi untuk mencari waktu untuk tag video ini memang sekarang agak susah, jadi sedapatnya aja, mungkin bisa seminggu atau 2 minggu sekali ya, menyesuaikan. Ya, dalam cerita yang ke-39 ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dialami oleh teman bapak saya, cerita masa lalu yang terjadi sekitar era 60 atau 70-an di saat bapak saya itu masih remaja ya. Dan ini adalah cerita favorit saya karena di era-era itu kan, pada zaman itu masih zaman keterbatasan teknologi dan semuanya lah masih serba sederhana sekali. Ceritanya cukup menarik karena waktu itu banyak sekali hantu-hantu, atau orang Jawa itu menyebutnya memedi itu dengan beraneka ragam ya, banyak banget variannya. Terus bagaimana tingkahnya dia menakut-nakuti itu, caranya beda banget. Jadi variannya cukup banyak dengan jenis yang berbeda-beda, serta tata caranya itu beda. Bukan tata cara apa sih, pokoknya ciri khas tersendiri hantu tersebut, cara menunjukkan eksistensinya pada orang-orang di sekitarnya. Ya, sebelum cerita ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan yang sudah menonton channel ini. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, langsung aja. Saat itu bapak saya masih dibilang remaja, belum remaja, masih usia sekitar 10-an, di bawah 10-an itu. Nah, waktu itu kan biasalah kalau orang di kampung atau orang di Jawa sana itu waktu dulu banyak sekali memberikan mitos atau pamali lah. Mitos atau pamali, larangan-larangan kepada anak-anaknya maupun pada anak-anak kecil lah. Mereka mendidik dan memberitahu pada anak-anak kecil tersebut, entah anak sendiri maupun anak orang lain, kamu jangan ini, jangan begini, jangan keluar di waktu maghrib, jangan duduk depan pintu. Pokoknya kalau dikumpulin itu banyak banget ya nasihat-nasihat seperti itu. Nah, jadi salah satu yang pamali yang berbenturan atau dengan kejadian ini tuh sebut saja urusan inilah, masalah hantu. Nah, salah satu varian hantu atau memedi di Jawa sana waktu itu adalah sejenis makhluk Iluwindong. Manggilnya mereka Iluwindong karena apa? Karena makhluk tersebut itu di saat malam hari mengeluarkan suara seperti itu, Iluwindong. Warga di sana menyebutnya hantu ilu-ilu itu. Ada yang menyebut Iluwindong, ada yang menyebut ilu-ilu, dan kata-kata tersebut itu maknanya seperti anak kecil yang belum fasih berbicara, jadi masih cadel atau pengucapannya belum sempurna. Jadi kalau Iluwindong itu kalau versi orang dewasa itu melu gendong gitu. Nah, itu ada salah satu varian hantu di sana, dan orang tua selalu berpesan kalau ada suara seperti itu udah cuekin aja, jangan ditanggepin, jangan diajak ngobrol, karena suara itu pasti nggak akan ada wujudnya. Terus nanya, kalau diajak ngobrol atau dijawabin, apa yang akan terjadi kan? Anak-anak kan penasaran seperti itu ya. Nah, orang tua tuh masalahnya mereka nggak memberikan penjelasan yang spesifik ke arah itu. Pokoknya udah, kalau kamu dikasih tahu jangan ya jangan, katanya, udah diemin aja. Nah, singkat cerita, udahlah, itu sudah menjadi masuk dalam mindset anak-anak kecil waktu itu. Bahkan mungkin sampai pas generasi saya, walaupun eksistensi hantu jenis ini tuh sangat jarang sekali dan hanya
ada di beberapa titik yang saya pernah dikasih tahu oleh bapak saya itu. Hanya ada beberapa titik. Nah, waktu itu karena usia remaja saat tahun antara 60-70-an kan, usia remaja itu badannya udah gede, udah tinggi, pokoknya beda sama anak sekarang kan. Jadi anak remaja itu udah kelihatan udah gede lah, udah jembigar gitu rasanya. Dan kalau malam ada keramaian, ada wayang, terutama tontonan wayang nih. Dulu kan merupakan favorit waktu orang kampung di sana tuh. Jadi kalau ada wayang walaupun jarak 5 kilo, 6 kilo, bahkan 10 kilo, mereka akan mendatangi pertunjukan wayang tersebut kan. Biasanya kalau pertunjukan wayang tuh yang nanggap wayang tuh orang hajatan, entah ya pokoknya mau kawinan, mau sunatan, mau apa itu kan, wayangan sebagai hiburan. Dan saat itu wayangan ada suatu pertunjukan yang mahal dan jarang gitu loh. Boro-boro buat nanggap wayang kan, buat kehidupan sehari-hari aja susah kan zaman dulu. Soalnya emang waktu itu orang belum berorientasi pada uang tapi pada pangan gitu. Jadi zaman dulu uang di kampung sangat jarang gitu. Nah, singkat cerita, berangkatlah satu rombongan anak remaja ini, dan kebetulan bapak saya nggak ikut, dan ada sekitar 6-7 orang, dan salah satunya sebut saja tokoh utamanya di sini Mas Yono ya, waktu itu Mas Yono gitu ya. Nah, lokasi wayang tersebut kan dari kampung itu berjarak sekitar 7 kilo, jadi harus melewati sekitar 6-7 kampung lah. Dan selain melewati kampung, itu pun melewati bola atau orang di sana. Pokoknya kebun yang kanan kiri itu nggak ada rumah, tapi kebun, dan bablas kesananya udah hutan gitu, udah nggak ada rumah lagi. Nah, malam itu berangkatlah mereka rombongan ke arah utara, dan sebenarnya mereka sudah dikasih tahu ya pantangan ini, udah pokoknya mereka jalan ke arah utara, berat kan, sampailah mereka di tempat pewayangan tersebut. Ya, namanya anak remaja ya, nonton wayang itu nggak 100% nonton wayang ya, kadang bosen kesana kesini muter-muter gitu kan. Kalau zaman dulu kan nonton wayang itu nggak mantep kalau nggak sampai pagi tuh. Kalau sampai pagi namanya ngedur atau nutup, sampai tutup acara lah, sampai jam menjelang subuh. Nah, kebetulan setelah mereka nonton bercanda-canda, akhirnya mereka ngantuk, dan sesuai perjanjian kalau nanti ngantuk ya kita pulang bareng-bareng lah. Kasihan kalau dipaksain tetap nonton, terus sebagian ngantuk, sebagian enggak, takutnya ada yang ketiduran dan ntar ditinggal gitu. Ya wes, akhirnya sekitar jam 2 malam tuh mereka udah mulai ngantuk, dan salah satu dari mereka pun mengajak pulang. Akhirnya pulanglah mereka sekitar jam 2 tersebut, kembali ke arah selatan yang melewati variasi lah dari kan jalan. Waktu itu jalanan masih berbatu, belum ada listrik, boro-boro listrik ya. Kalau nggak ada listrik, melewati jalanan berbatu, jalanannya belum besar ya, masih kecil lah, batu campur tanah. Itu melewati desa, kadang melewati kebunan lagi yang kanan kirinya nggak ada rumah, dan langsung menuju ke hutan, dan melewati beberapa titik atau spot yang dianggap oleh mereka itu angker kan gitu. Nah, pada suatu titik, yaitu sebuah jalan lurus menjelang tikungan, itu sebelah kanannya sawah, sebelah kirinya sawah terus kebun. Nah, sebelah kanannya sawah terus kebonan, terus ke sana tuh udah kayak semi hutan, itu ladang warga lah, cuman pegunungan gitu. Nah, dari sebelah kiri yang sawah tadi itu ada orang menyebutnya resan, karena di resan itu ada pohon trembesi besar yang cukup besar lah, bisa mewakili pohon beringin itu. Nah, di bawahnya ada sumur kecil, cuma itu posisinya di bawah. Nah, sumur kecil tersebut itu biasa dipakai oleh warga ya buat kebutuhan sehari-hari, buat
ada yang dari ladang mampir di situ mandi, ada yang dari desa sengaja ngambil air di situ karena airnya cukup bagus di Reson itu. Airnya cukup bagus dan nggak pernah kering di musim kemarau. Pas mereka lagi asik berjalan kan, itu sekitar 6 atau 7 orang kan. Nah Mas Yono ini paling depan, kan jalannya dua gitu. Nah yang paling satu buntut itu di belakang. Nah dari situ terdengar suara dari arah Resan tersebut yang sebelah kiri jalan itu, yang ada pohon terbesi besar itu, ada suara ilu, indong gitu. Nah sontak mereka terdiam dan terhenti antara rasa penasaran, takut ingin berlari dan pokoknya terpaku untuk sementara, untuk beberapa detik mereka terpaku karena kondisi yang gelap ya. Kondisi gelap hanya bermodalkan terang dari cahaya bulan yang masih sabit katanya waktu itu. Terus langit kan terang, jadi mereka bisa saling melihat wajah teman-teman mereka walaupun nggak jelas gitu kan. Mereka saling berpandangan sambil ngomong, iku apa? Yang udah tahu menunggu ilu indong. Nah kebetulan karena waktu itu mereka diam tuh beberapa detik. Nah suara itu terdengar lagi dari arah tersebut, ilu indong gitu. Cuman katanya suaranya dalam, dari suara apa sih ya, bukan suara biasa gitu, kayak suara mencekam dari dalam gitu kan, kayak model seriosa, suaranya kayak gitu. Suaranya kayak model seriosa itu terdengar lagi, dan akhirnya mereka berpandangan lagi, itu demit katanya, itu demit ilu indong. Akhirnya pada mana ayo melaku wae katanya. Udah pada diem, kita jalan. Akhirnya mereka jalan pelan-pelan. Nah tapi karena mereka bareng-bareng, terus remaja zaman dulu kan agak bandel itu. Kalau yang model gitu kan nggak terlalu takut lah, itu paling nakutin suara doang. Ada yang ngomong kalau nongol di depan tendang sekalian, gebuk, ada yang begitu. Nah untuk yang ketiga kalinya suara itu pun terdengar lagi, kali ini lebih kencang kan. Nah, karena anak-anak selengean gitu ya, remaja zaman dulu gak ada takut-takutnya masalah kayak gitu, jarang yang takut. Selengean kayak gitu dibercandain. Nah yang ketiga kebetulan terdengar lagi ilu indong. Nah salah satu ada yang nyeletuk, ada yang mungkin karena keisengan atau nggak sengaja ya, orangnya si Mas Yono ini sendiri, ayo kata dijawab begitu, ayo. Nah temennya tambah kaget lagi kan, yang 6 orang ini kaget, kenapa kamu malah ngomong ayo? Nah padahal kalau ngomong ayo itu takutnya kan hantu tersebut kan permintaannya ingin ikut melu gendong kan, kalau dijawab ayo takutnya bener-bener ikut kan gitu. Akhirnya itu anak satu tuh si Mas Yono tuh diomelin teman-temannya, lu jangan sembarangan kamu, jangan asal ucap katanya, udah nggak apa-apa katanya, dengan dengan PD-nya itu nggak apa-apa. Ya akhirnya suara itu nggak terdengar lagi. Nah akhirnya mereka berjalanlah ke selatan karena mereka harus melewati 3 desa lagi untuk sampai di kampungnya. Waktu itu udah jam 2 lewat ya. Mereka harus melewati 2 desa lagi atau sekitar 3 kiloan lagi. Nah mereka berjalan akhirnya mereka berjalan lagi. Nah baru sekitar mungkin belum ada 100 meteran si Mas Yono ini bilang, manggilan cah mandek sih cah, kenapa? Badanku berat kenapa? Nggak tahu, berat banget. Berat gimana sih? Nggak tahu, pokoknya berat kayak ngangkut gabah katanya. Coba dilihat belakang katanya, teman-teman dilihat ya, di belakang nggak ada apa-apa. Terus nggak ada apa-apa kok, ya udah duduk dulu istirahat. Si Mas Yono dia kecapean, dia merasa merasa badannya ini berat kan, dia minta istirahat. Akhirnya udah. Nah saat dia duduk itu bebannya enteng, kayak nggak ada apa-apa. Nah, saat berdiri lagi mau jalan tuh zek gitu, kayak ada karung beras di punggungnya, katanya seperti itu. Karena suasana malam itu kan cahaya bulan tuh lamat-lamat lah, jadi agak tipis-tipis gitu, masih kelihatan samar itu untuk melihat kemana-mana. Akhirnya mereka memutuskan berjalan dan
teman-temannya udah Mas Yono ini berjalan dengan kepayahan, dia kayak membawa beban berat gitu kan, beban berat itu sambil menggah-menggah napasnya tersengal-sengal gitu, asal jalan 50 meter minta istirahat. Terus pada ngomong gini kan pas istirahat, ini kok kamu kok aneh ya, yang katanya. Kata teman, iya aneh, tadi nggak apa-apa. Nggak, yang kamu rasain berat itu berat kayak apa, kayak itu berat kayak gendong beras katanya, kayak apa, kayak bawa karung dari sawah lah yang isinya gabah katanya, seperti itu. Tapi belakang kamu nggak ada apa-apa kan, nggak ada. Kamu ngerasain apa kan? Kalau duduk gini nggak ngerasain apa-apa, biasa. Nah kalau berdiri baru kayak ada beban lagi. Nah satu temannya ada yang berpikir, wah jangan-jangan tadi kamu itu, tadi gimana? Nah tadi kamu pas ingat gak ada suara Ilindung di sana? Iya. Tadi yang jawab kamu doang kan? Iya. Kamu jawab gimana? Ayo gitu kan? Iya. Nah ini nih, jangan-jangan ini nih. Itu kan dia konotasinya itu kalau orang bisa ngomong secara sempurna kan melu gendong katanya. Mungkin dia melu gendong. Nah kamu jawab ayo, itu akhirnya udah nemplok ke kamu katanya. Wah jangan-jangan iya apa ya? Wah kamu ini katanya. Akhirnya yaudah ayo jalan itu sampai di rumah deh katanya. Yaudah akhirnya mereka berjalan. Nah pas sampai di menjelang satu desa ke rumah Mas Yono ini, kampung Mas Yono ini, si Mas Yono udah benar-benar gak kuat ya, badannya udah berkeringat. Pokoknya keringat campur keringat dingin, kecapean, ditambah lagi beban mental karena dia tahu apa yang terjadi dengan tadi ya. Itu merupakan beban mental tersendiri mungkin. Akhirnya si Mas Yono ini pada titik kelelahan yang terakhir kan, dia bilang, "Cah, aku serah kuat aku," kata. Dengan napas tersengal-sengal, "Ra kuat piye? Bener aku gak sanggup, udah, aku gak sanggup, berat banget. Demi Allah berat," katanya. Nah kebetulan waktu berbicara seperti itu mereka sampai di suatu desa yang di pinggiran jalannya itu ada beberapa rumah, dan di situ masih zaman dulu masih ada ronda namanya patrolan. Patrolan itu pos ronda kalau sekarang. Nah di patrolan itu nggak jauh dari situ ada beberapa bapak-bapak yang masih ronda kan. Akhirnya ya udah kita istirahat di depan aja, masih ada yang ronda. Karena dari jauh tuh terlihat silut ada pergerakan, ada orang yang warawiri di pos ronda tersebut, ada di patrolan. Akhirnya dipaksa berjalan sampai di situ, akhirnya rebahan di situ dengan keringat dingin. Dan ternyata pas sampai di situ, pas Mas Yono itu pas pingsan, dan bapak-bapak di situ nanya, "Loh, adik-adik, ini dari kampung mana?" "Ini Pak, saya kampung sebelah sini." "Oh, dari sebelah, dari mana nih? Nonton wayang ke sana." Kebetulan di situ ada sekitar 3 atau 4 bapak-bapak yang ronda. Diceritain lah. Enggak, bapaknya nanya, "Oh, desa ini anaknya siapa kamu?" "Saya anaknya ini." "Oh, anaknya itu." Sampai kenal semua karena di kampung kan, kalau di kampung cuma jarak 1 atau 2 desa kan, kebanyakan kenal semua warganya itu. Akhirnya, terus ini kenapa nih, temennya tidur apa kenapa? Apa mendem katanya, apa mabuk? "Enggak Pak, itu pingsan lah." "Pingsan?" "Iya." "Pingsan kenapa?" Ya akhirnya diceritain lah, dari mereka nonton wayang ke arah utara, terus di titik tersebut ada yang suara manggil Ilindung itu, terus sampai kejadian si Mas Yono ini merasa badannya berat atau kayak ada yang minta gendong gitu kan. Akhirnya si bapak-bapak itu udah paham, wah makanya jangan ini katanya, jangan sembarangan kalau ngomong. Nah, terus ini gimana Pak? Ini pingsan loh Pak, ini teman saya. Takutnya terjadi apa-apa atau kebablasan lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Tunggu sini dulu lah. Tak panggilin Simbah katanya. Simbah itu adalah sesepuh di kampung tersebut. Terus akhirnya sekitar 10 menit, dan karena ketok-ketok dulu udah malam dan rumah Simbah itu agak jauh dari situ. Karena ketok-ketok dulu, nah, Simbah itu keluar. "Ada apa Lih?" "Ada begini-begini Mbah di sana di pos ronda." "Oh ya wis, ayo ke sana." Akhirnya Simbah itu datang ke sana dan langsung menuju ke pokok permasalahannya. Itu ternyata ada anak remaja pingsan di situ, dan Simbah ini cuma tersenyum aja. "Oh alah," katanya,
gawe-gawean kok kaya ngene. Sambil tersenyum. Piye Mbah? Wis jupukno sapu, sapu lidi kok. Wis jupukno sapu. Sapu lidi. Nah, ya udah diambilin terus kan yang pingsan tuh di tengah-tengah pos ronda dan teman-temannya suruh minggir kan. Anu tolong tengkurupin dulu anaknya. Tengkurupin dan akhirnya Mbah ini pun sesepuh di desa itu duduk di samping anak tersebut sambil baca-baca atau baca mantra atau apa. Kemudian anak yang pingsan tersebut atau Mas Yono tersebut badannya dikelut atau di sebelah gitu apa, disangkut pakai sapu lidi tersebut sebanyak 3 kali, nyambutnya ke arah atas 3 kali sambil terakhir bicara, lungo bali ning papan panggonanmu, aja ning kene, aja ganggu gawe karo anak putuku. Udah jebret dan akhirnya si Mbah pun selesai. Iya wis ditunggu sedilok, monggo rak yo melek meneh katanya. Oh wis sadar. Ya udah ini tunggu sebentar juga sadar gitu. Akhirnya ditunggu sekitar 5 menit sambil ngobrol-ngobrol bapak-bapak situ dan si Mbah itu masih di situ. Akhirnya temannya itu menggeliat kan, dia bangun. Aku nang ndi gitu. Nang ndi ini di pos ronda nih, masih di kampung orang, kata temennya. Aduh katanya, terus gimana lah, masih berat gak badan kamu? Akhirnya karena masih lemes dibangun sama bapak, jangan diwawancarain dulu, jangan ditanya-tanya dulu ya. Kasih minum lah. Waktu itu minumnya dari air kendi itu yang dari tanah gerabah itu. Minumnya dari pakai air kendi tersebut dan dikasih minum air putih, air seger itu. Nah, sekitar itu udah jam 2 lewat ya. Akhirnya sama si Mbak, udah kamu cuci muka dulu, udah pakai air kendi aja. Suruh cuci muka, udah basuhin ke tangan sama ke kaki. Udah, coba sekarang kamu ingat nggak apa yang terjadi? Oh, ada si Mbah katanya. Dah, kamu mau dari tadi di sini kok. Iya Mbah, aku belum melihat katanya. Baru melihat katanya. Iya Mbah, tadi badanku berat banget, gak ada yang minta gendong. Nah iya, mungkin kamu ngomong sembarangan kali pas lewat sana katanya. Karena si Mbah ini udah diceritain kronologinya, jadi udah tahu. Iya Mbah, maaf, ya lain kali jangan diulangi. Coba sekarang berdiri. Udah akhirnya si Mas Yono itu berdiri dan dia tunggu lagi ada yang sep ke badannya atau enggak, yang berat itu lek gitu. Ternyata nggak ada, dan dia jalan-jalan tuh muter-muter. Oh iya Mbak, udah nggak ada sama temennya. Piye no, wes ora ono sing ngabut gitu. Oh ya wes gitu. Makanya lain kali tuh kalau dikasih tahu tuh jangan buat bercandaan, malah itu buat bercandaan, masih untuk bukan yang makan kamu gitu. Ya udah akhirnya malam itu pun selesai dan mereka berterima kasih sama bapak-bapak yang ronda di situ dan si Mbah itu, karena ternyata mereka kan teman bapak mereka sendiri. Jadi antar kampung itu masih kenal, masih temenan gitu karena sepantaran, mungkin teman sekolah atau apa. Jadi akhirnya malam itu mereka pulang ke rumah masing-masing dan paginya mereka menceritakan kepada orang tua mereka bahwa ada kejadian seperti ini, dan orang tuanya hanya bisa ngomong ini sih. Orang kalau pada dibilangin nggak pada kupingnya, pada dengerin katanya. Tentang orang tua kalau ngomong nggak dipercaya, dikira cuma buat nakut-nakutin doang gitu. Ya Pak, terus akhirnya itu jadi pengalaman pribadi Mas Yono yang sampai sekarang menjadi ilmu menjadi petunjuk atau cara menghadapi makhluk seperti itu. Jadi kalau ada suara seperti itu ya nggak perlu dijawab. Jadi sampai sekarang tuh kalau ada penampakan suara, bukan penampakan, terdengar suara seperti itu nggak ada yang jawab. Kalau dijawab ayo ya udah otomatis katanya memang minta gendong seperti itu, minta gendong dengan bobot yang berat itu. Dan sampai sekarang tuh belum ada yang tahu dari wujud belum ada yang tahu wujud asli dari Ilu Indong itu sendiri ya, karena dia tuh hanya melihat suara dan berat tersebut, itu aja. Jadi belum pernah menampakkan wujudnya seperti apa. Ya, untuk cerita yang ke-39 di channel Dongeng Malam ini saya kira cukup sampai sekian. Saya ucapkan terima kasih pada sobat semua ya. Dan bagi sobat Dongeng Malam semua yang
mempunyai pengalaman horor atau pengalaman mistis dan ini diceritakan kembali di channel ini sebagai nostalgia atau sebagai pengalaman atau pembelajaran, bisa kirimkan ceritanya ke alamat ini jackminator@gmail.com dalam format teks maupun audio ya. Saya ucapkan kepada sobat semua yang sudah menonton video ini, yang sudah like, sudah subscribe. Saya doakan kesehatan, rezeki yang melimpah serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Sampai ketemu dalam cerita horor berikutnya di channel Dongeng Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Malam.